Tidak berpanjang lagi, kita sambut Pastor Michael Christian from Surabaya. Kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Alright. Terima Silakan, kasih. Terima kasih Bu Maria untuk perkenalannya. Senang bisa kenalan dengan teman-teman di IG Jogja. I wish I can be with you. Senang kalau bisa dikasih kesempatan untuk kita bersama-sama membahas why church still matters ya saudara ya. Ini merupakan suatu topik yang sangat penting, terutama di tengah-tengah mungkin semoga ya kita lihat pandemi ini mulai mereda. Tetapi kita selama 2 tahun terakhir ini sudah lockdown di rumah, WFH. Kita memiliki sebuah kebiasaan yang baru. Seluruh masyarakat di dunia dipaksa untuk memasuki sebuah peradaban yang baru, kebiasaan yang baru. Nah, kita akan membahas ini semua. Nah, sebelumnya kita berdoa bersama-sama ya. Kita minta supaya Tuhan yang shape our heart, yang membentuk hati kita, dan biarlah Tuhan sendiri yang nanti akan menata ulang cara kita berpikir mengenai gereja dan apa yang Alkitab katakan mengenai gereja, bukan tentang apa yang dunia dan budaya katakan mengenai gereja atau hanya secara convenience, praktis saja, tetapi kita kembali kepada apa yang menjadi desain, apa yang menjadi bentuk yang Alkitab bicarakan mengenai gereja. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur hari ini anak-anak muda berkumpul hari Jumat malam, di mana seringkali begitu banyak dari kami nggak even care about the gospel and not even care about our spirituality. Tetapi hari ini kami bisa bersama-sama untuk bicara mengenai gereja. What a precious things. Anak-anak muda yang kau berikan kelahiran yang baru mempunyai concern untuk bisa menjadi gereja yang sehat itu seperti apa. Dan bagaimana kami bersikap di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah culture yang menentang dan bahkan memaksa kami untuk tidak lagi menganggap gereja itu berharga. Tetapi Tuhan, kami berdoa biarlah hari ini bukan manusia yang bicara, tetapi firman-Mu yang bicara. Sola Scriptura. Dan kami berdoa biarlah Kristus yang menjadi keindahan dari Injil, itulah yang menjadi fokus kami sehingga kami dapat mengalami spiritual formation. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan merenungkan firman dan kami berdoa biarlah hamba-Mu semakin berkurang dan biarlah firman-Mu yang semakin lantang dibicarakan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa. Amin. Saudara, di tengah-tengah pandemi di mana semua kebaktian banyak yang online ya saudara ya. Dan sekarang kalau kita lihat mata jemaat itu terbuka di seluruh dunia saudara, ya. Untuk melihat gereja dan bahkan makanan rohani di luar sana seperti apa. Sehingga banyak orang tiba-tiba saat ini memiliki pembanding, saudara. Betul ya saudara? Biasanya saudara cuma duduk di gereja mendengarkan gembala saudara atau mendengarkan pembina saudara saat Anda mendengar dan Anda hanya menerima dan melalan saja. Tetapi kalau saudara perhatikan, ternyata saat ini gara-gara online, streaming, Anda bisa melihat khotbah yang sehat dengan yang tidak. Dan doktrin yang sehat dengan doktrin yang sesat. Ya saudara ya. Saudara bisa punya pembanding. Melihat khotbah yang mempunyai ciri Alkitabiah dan gospel atau khotbah yang nggak ada Alkitabnya. Tetapi pada saat yang sama, ini juga menimbulkan begitu banyak apatis. Dan menimbulkan banyak pertanyaan. Karena sekarang hampir 2 tahun, sudah 2 tahun saudara, kita ada di dalam gereja yang online ya saudara. Berapa banyak di sini saudara, kalau mau jujur, online ini benar-benar membuat kita bisa seenak jidat. Betul ya saudara? Oh, saudara nggak mengikuti liturgi, saudara seringkali skip langsung aja ke khotbahnya. Saudara nggak ikutin liturginya, ada pengakuan dosa, ada call to worship, ada votum, saudara nggak baca ayat, saudara pokoknya pengen tahu bahkan skip semuanya. Mungkin saudara bisa cuma dengar khotbah terakhir, konklusinya aja bisa gitu. Nah, keapatisan dari generasi milenial dan generasi Z itu yang tech savvy itu sangat tinggi. Nah, makanya banyak sekali pertanyaan-pertanyaan, ngapain sih sekarang kalau udah kembali enak-enak online, ngapain kita harus kembali ke gereja? Dan kalau kita ke gereja tertentu,
seperti yang dibicarakan oleh para pemimpin-pemimpin gereja, nanti itu membuat kita seperti katak di dalam bawah tempurung. Ngapain kita tertanam di sebuah komunitas? Ngapain sih susah-susah? Kan enak kan di rumah aja nonton. Lebih baik kayak sekarang aja gitu. Nggak usah susah-susah untuk pergi ke suatu tempat gitu ya. Nah memang kita sering mendengar bahwa gereja bukan gedungnya, gereja adalah orangnya ya. Gereja itu bukan institusinya, gereja itu adalah kita semua ya yang sudah diselamatkan di dalam Kristus Yesus. Tetapi apakah masih penting untuk kita berkomunitas? Masih penting kita berkumpul bersama. Nah, saya bisa membahasnya dari berbagai sudut pandang, Saudara. Jadi kita bisa ngomong tentang eklesiologi. Ini gereja ini ngomong tentang eklesiologi dari sisi historis, dari sisi filosofis, dari sisi psikologis, dari sisi praktis logisnya kayak gimana. Tetapi hari ini saya mau mengambil sisi teologis, Saudara, ya. Dan apa yang menjadi kesimpulan dari pelajaran yang kita bisa ambil bukan dari ide manusia, tetapi apa yang Alkitab katakan, bukan dari apa yang hamba Tuhan katakan, tetapi dari apa yang Alkitab katakan. Dan kita malam ini akan berbicara secara sola scriptura, kembali kepada Alkitab. Nah, saya berikan 4 hal, kemudian saudara akan melihat yang pertama, kedua, ketiga mungkin saudara pernah mendengar, tetapi yang keempat saudara akan semakin dalam kita masuk ke dalam apa yang menjadi teologi, dasar teologis dari sebuah filosofi gereja. Kemudian dari situ kita akan explore a little more. Saya cuma punya waktu 34 menit nih dari sekarang ya. Yang pertama, Saudara, kalau kita bicara tentang church, the church is ecclesia. Nah, ecclesia itu adalah bahasa aslinya adalah ngomongin tentang kumpulan. Kumpulan orang. Kumpulan orang itu bisa saja demo ya, bisa saja huru-hara kerusuhan kumpulan. Tetapi kalau kita ngomongin tentang apa yang Alkitab katakan mengenai gereja, itu selalu disebut eklesia, orang-orang yang dikumpulkan oleh Tuhan karena mereka sudah diselamatkan dan mengalami kasih Kristus, dipanggil keluar dari kehidupan mereka yang lama, dari culture mereka yang lama, menjadi bagian dari tubuh Kristus, gereja Kristus. Nah, kalau saudara lihat ya, ada yang menarik bahwa gereja itu dibilang apa? Mempelai Kristus. Bicara tentang apa? Relasi. Bicara tentang tubuh Kristus. Bicara tentang begitu banyak partnya, tetapi menjadi sebuah suatu kesatuan. Ya, menjadi keluarga Allah. Keluarga itu nggak cuma bisa satu orang, tetapi banyak. Ada suami, istri, anak-anak, papa, mama, anak-anak, anak pertama, anak kedua, anak ketiga. Kalau anaknya banyak ya bisa anak banyak. Itu bicara tentang relasi, itu bicara tentang suatu komunitas. Bahkan kalau saudara lihat sendiri, the church is ecclesia itu menunjukkan, menggambarkan Allah Tritunggal. Allah Tritunggal adalah suatu kesatuan, tetapi satu hakikat 3 pribadi, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus yang mempunyai sebuah fellowship, hubungan, communal relationship together. Kenapa kok Tuhan itu disenangkan pada waktu Tuhan melihat gereja? Karena pada waktu Tuhan melihat gereja, dia melihat dirinya sendiri. The church is ecclesia. Nah, saya bisa bahas ayat-ayatnya, tapi saya nggak punya waktu untuk ayatnya. Gereja adalah perkumpulan keluarga kerajaan Allah yang dipersatukan di bawah kepemimpinan Kristus sebagai kepala gereja, dan tubuhnya adalah kita semua. Ya, kita bicara tentang tubuh Kristus, kita bicara tentang keluarga Allah, itu semua bicara tentang majemuk, pluralitas, tetapi menjadi sebuah kesatuan. Apa yang dilakukan? Yang dilakukan ini ayat, dasar-dasar ayatnya saudara baca sendiri nanti di rumah, nanti saya bisa kirimkan PDF-nya ya saudara ya. Memuji dan menyembah Allah, berdoa bersama. Saudara baca ayat-ayat tersebut, ini adalah perintah Kristus untuk kita berdoa bersama-sama. Mengkhotbahkan dan mengajarkan firman Tuhan. Saudara lihat Efesus 4, 1 Timotius 4, 2 Timotius 4. Bicara tentang apa? Mengajarkan firman Tuhan, Injil Kristus. 1 Korintus 11 ayat 26. Berpartisipasi dalam sakramen. Dan karenanya beribadah secara korporat, menyembah Tuhan bersama-sama. Nah, saudara lihat ya, ini yang dilakukan oleh gereja mula-mula. Dan ini merupakan desain dari eklesia tersebut. Nah, saya mengerti saudara. Mungkin saudara bilang, ya eklesia kan di abad pertama nggak ada internet pastor.
Saya mengerti banyak orang yang akan menanggapi ini dan mengatakan bahwa mereka bisa melakukan semua ini secara online. Mereka berkumpul, menyanyikan lagu, berdoa, berkhotbah, mengajar, bahkan mempraktekkan baptisan dan perjamuan itu bisa secara online. Ya, saya tahu bahwa gereja lokal tempat saya menjadi bagian yang sudah melakukan hal-hal tersebut. Tetapi izinkan saya bertanya, ya saudara. Kalau misalnya benar gereja adalah tubuh Kristus dan keluarga Allah, apakah Anda benar-benar menyebut pertemuan online itu sebagai keluarga setiap hari? Kalau saudara ketemu sama keluarga setiap hari lewat online, kita bicara tentang logika ya. Kalau Anda cuman FaceTime sama anak-anak Anda atau mungkin di sini belum ada yang punya anak ya, semuanya masih muda-muda, atau pacar Anda, itu namanya LDR. Bisa nggak sih punya sebuah hubungan yang harmonis lewat LDR, cuman FaceTime mulu? Kira-kira hubungan itu akan bisa nyambung nggak ke pernikahan? Kalau seperti itu, nggak akan, saudara. Kenapa? Karena ini semua hanyalah sesuatu yang semu. Maka keluarga tidak bisa disebut keluarga kalau semuanya hanya dilakukan secara online. What if satu-satunya cara Anda melihat keluarga hanyalah melalui obrolan video call? Nggak bisa, saudara. Saya dan istri saya nggak akan bisa disebut suami istri kalau kita hanya melalui video call saja ketemu. Bahkan pernikahan kami akan kandas kalau dalam 5 tahun ke depan saya cuma hanya ketemu sama istri saya melalui video call dan FaceTime. Keluarga saya akan mungkin berantakan. Makanya kalau melihat sebuah tayangan online atau misalnya saya FaceTime dengan keluarga saya, itu adalah bayang-bayang yang saya dambakan untuk akhirnya saya akan menuju kepada destinasi saya adalah ketemu dengan keluarga saya. Saya masih ingat dulu waktu kalau saya pergi ke pelayanan atau misi, saya kadang-kadang pergi ke pelayanan pedesaan selama mungkin 1 bulan, 3 minggu, 1 bulan, saya nggak ketemu dengan istri dan anak-anak. Waktu saya akhirnya ketemu meskipun selama 1 bulan saya berkomunikasi dengan mereka melalui online, saya senang sekali melihat wajah anak-anak saya melalui online. Halo Papa, ya, halo Jet, ya, halo Jane, halo Joe. Tetapi akhirnya waktu saya ketemu dengan mereka secara fisik, waduh, ada sesuatu yang berbeda, ada suatu keakraban dan keintiman yang lebih daripada sekedar menonton. Saat Anda menonton gereja melalui video, semoga saya melihat ada hati yang rindu untuk berkumpul dengan keluarga rohani Anda. Saya rasa koneksi digital itu beda banget dengan bertemu secara face to face. Dan ini memang kita bisa lihat dari pattern di dalam Alkitab. Nah, mungkin inilah sebabnya menurut Barna kehadiran online, ya. Kalau saudara lihat kehadiran online, ini pun juga menurun. Bukan berarti gereja nggak boleh melakukan online service, tetapi saudara melihat online itu akhirnya membuat koneksi kita terhadap tubuh Kristus, bahkan kesadaran kita terhadap kehadiran Tuhan dalam hidup kita, kedaulatan Tuhan dan kasih-Nya dalam kehidupan kita, membuat kita akhirnya less aware of the presence of God. Jadi singkatnya perkumpulan anak-anak Tuhan, berkumpulnya anggota keluarga Allah, itu adalah tanda gereja yang alkitabiah. Kita didorong oleh Alkitab untuk terus-menerus menginginkan, merindukan dan mengupayakan. Jadi hari ini kita perlu melihat bahwa, coba saudara lihat, apa yang firman Tuhan katakan mengenai gereja. Kalau kita baca di Ibrani 10 ayat 24-26. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita, apa saudara? Bersama-sama saudara bisa baca di rumah. Saling memperhatikan. Supaya kita saling mendorong dalam kasih. Dan dalam pekerjaan baik. Ayat 26. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati. Dan semakin giat melakukannya. Menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sudah lihat, kata-kata saling. Ini semua dalam konteks apa? Konteks gereja, konteks komunal, konteks discipleship, konteks relasi. Saudara, saya punya sebuah kebiasaan yaitu selain yang rohani, pendeta itu memang selalu dikenal tentang hal-hal yang rohani. Tapi kalau saudara mengikuti IG saya, saudara lihat saya ini suka naik sepeda.
Nah saudara, saya mau kasih tahu pengakuan ya, pengakuan. Ini ngomongin tentang sepeda aja, ngomongin tentang sepeda. Setiap pagi saya bangun 4:30 pagi, mau naik sepeda. Itu tiap kali malesnya luar biasa. Males banget, enakan tidur karena sepertinya seakan-akan selimut memanggil, masuklah kembali, tidurlah gitu ya saudara. Aduh berat banget, masih gelap di luar gitu ya. Tapi waktu saya kira-kira 4:30 pagi saya punya grup bersama-sama, itu selalu pasang alarm dan selalu memberikan message, good morning, ayo kita punya hashtag dilarang malas. Woi, gitu ya bangun. Saya baca itu, aduh, kemudian istri saya di sebelah saya, aduh, kita sama-sama mau naik sepeda. Berat banget, tapi akhirnya setiap kali kita harus mendorong diri kita untuk keluar, terus akhirnya kita pakai baju sepeda dan kita langsung naik sepeda dan akhirnya setelah naik sepeda kita nggak pernah menyesal, tetapi sebelum berangkat selalu berat banget gitu. Saudara, let me tell you this, sebagai hamba Tuhan, pada waktu saya mulai kembali onsite, ya, jujur, saya mau kasih tahu kepada saudara. Sebenarnya sebagai hamba Tuhan enakan online. Kenapa? Karena kalau khotbah cuma sekali di record, udah gitu kemudian di play aja terus. Dan itu di recordnya hari Jumat. Di playnya online hari Minggu. Enakan online. Kenapa? Saya nggak harus khotbah berkali-kali gitu ya. Bahkan jujur, saya kadang-kadang berat untuk bangun pagi, untuk melakukan pelayanan. Kenapa? Ini jujur aja, saya nggak malu untuk melakukan ini. Kenapa? Karena memang keadaan natur dosa manusia itu selalu mendorong kita kepada daging kita, manusia lama kita, kemalasan kita. In my good days, saya bisa memotivasi diri saya untuk mengingat kasih Tuhan, saya bisa mengingat kasih karunia Tuhan, dan itu yang menyebabkan saya bisa untuk melayani Tuhan dengan baik. Tetapi in my bad days, berapa banyak di sini pernah mengalami bad days? You need your community. Kamu butuh eklesia untuk mengingatkan kamu. Kamu butuh eklesia untuk supaya kamu sadar bahwa saat ini kamu sedang dalam keadaan yang tidak baik. Kamu butuh untuk disupport, diingatkan, ditegur, dikasihi, didoakan, diingatkan. Saling, katakan sama-sama saling. Boleh di-type. Saling itu tidak bisa terjadi online. Saling perlu terjadi pada saat Anda mempunyai relasi satu dengan yang lain. Karena itulah eklesia. Yang kedua, saudara. Gathering is part of being a gospel community. Berkumpul adalah bagian untuk menjadi komunitas Injil. Kita perlu berkumpul secara fisik, bukan hanya lewat online dan video call. Selain itu, berkumpul adalah inti dari identitas gereja melalui komunitas Injil. Kita bisa menjadi gereja tanpa berkumpul selama satu musim. Benar. Mungkin banyak orang bilang, oh kan gereja kan bukan tentang kumpulnya. Online pun masih bisa. Jutaan orang berada di gereja seperti saat ini, bahkan gereja masih bisa disebut gereja ketika mereka tidak memiliki tempat di mana untuk mereka berkumpul. Nah, saya akan coba balik ya saudara. Saya coba balik. Kalau kita bicara tentang kepemimpinan yang alkitabiah adalah tanda gereja. Saudara baca di 1 Timotius, 2 Timotius, saudara akan melihat ada kriteria-kriteria untuk menjadi seorang diakon, ya, diaken atau elder, penatua gereja atau hamba Tuhan. Saudara akan melihat di 1 Petrus bagaimana saudara akan melihat pastoral ministry itu ada kriteria-kriterianya. Nah, bisakah sebuah gereja tanpa pemimpin disebut gereja? Bisa nggak? Saya mau tanya nih. Bisa ya? Bisa. Tetapi apakah gereja tersebut bisa terus seperti itu? Of course tidak bisa. Saya kasih contoh. Apakah sebuah gereja kalau tidak punya tempat untuk kebaktian bisa disebut gereja? Bisa. Tetapi kalau gereja tersebut akhirnya nggak pernah punya tempat, apakah itu bisa menjadi gereja yang sehat dan konsisten? Nggak bisa, saudara. Jadi dengarkan saya, apa yang normatif menurut Alkitab itu perlu diupayakan. Bukan berarti kalau belum ada atau kalau belum bisa dilakukan, mengubah identitasnya sebagai gereja. Of course tidak mengubah, tetapi harus diupayakan. Misalnya sebuah gereja tanpa pemimpin, apakah gereja itu bisa disebut gereja? Iya, tetapi nggak bisa terus-terusan. Semusim bisa, setahun mungkin bisa,
Tetapi kalau 10 tahun tanpa pemimpin, apa yang terjadi dengan gereja tersebut? Hancurlah, berantakan, bingung, gak ada visi. Gak ada penggembalaan. Betul atau enggak? Makanya apa yang normatif tidak perlu diupayakan. Meskipun apa yang normatif itu tidak mengubah identitas dari entitinya. Ngerti ya saudara ya? Jadi kalau kita melihat firman Tuhan bahwa kalau di Kisah 2 ayat 42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam apa? Persekutuan, fellowship. Dan mereka, baca yang kuning, 1, 2, 3. Dan mereka selalu apa? Berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Nah saya mau tanya, apakah kalau tidak berkumpul, kalau tidak bersekutu, berarti mereka tidak lagi bisa disebut gereja? Ya of course not. Mereka masih bisa disebut gereja. Tetapi itu bukan yang normatif menurut firman Tuhan. Maka apa yang tidak normatif, apa yang normatif menurut firman Tuhan, itu perlu diusahakan dan diupayakan. Betul saudara ya? Jadi karena standarnya bukan culture, standarnya bukan convenience. Standarnya adalah apa? Firman Tuhan. Kenapa kok firman Tuhan itu terus mengingatkan kita untuk bersekutu, untuk terus berkumpul, untuk terus bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, untuk terus berkumpul dan memecahkan roti, fellowship, makan bersama, sharing life together, praying together. Ini berdoanya bukan sendiri-sendiri loh. Mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Kalau saya bisa ganti terjemahan yang lain, mereka berkumpul memecahkan roti bersama-sama dan berdoa bersama. Itu adalah bicara tentang eklesia tadi. Jadi perkumpulan, gathering. Kenapa? Masuk ke dalam yang ketiga, saudara. Yang ketiga bicara tentang apa? Discipleship happens within the oikos. Pemuritan terjadi di dalam oikos, keluarga Allah, the household of God. Orang percaya memang harus mengambil tanggung jawab pribadi atas keadaan spiritualitas mereka. Tetapi kita harus ingat, kita dipanggil bukan cuma hanya secara privat jadi orang percaya. Tetapi kita dipanggil untuk menjadi murid. Murid itu mengalami kemuridan dan pemuridan. Kita memuridkan dan dimuridkan. Pada akhirnya kita nggak bisa hidup dalam isolasi. Pada akhirnya sebagai gereja kita perlu masuk ke dalam pemuritan. Dan pemuritan tidak bisa terjadi online saja. Atau hanya di rumah saja. Atau eksklusif sendirian, nggak bisa. Pemuridan Alkitabiah adalah yang benar selalu menjadi kegiatan komunal, komunitas, kegiatan komunal. Dan pemahaman ini konsisten sekali lagi dengan doktrin Allah Tritunggal. Karena Allah Tritunggal pun mereka 3 pribadi, 1 hakikat. Bicara tentang community. Saya tahu beberapa bilang bahwa loh itu nggak bisa pastor dilakukan melalui Zoom, Skype, Google Hangout ya saudara ya, dan lain-lain. Nah saudara, kita perlu sadar memang masih bisa dilakukan secara online. Ruang digital itu luar biasa, platform digital. Saya benar-benar mengerti dan saya percaya gereja harus memanfaatkan platform seperti itu sebagai alat untuk memfasilitasi pemuritan. Namun pada intinya pemuritan itu adalah tentang keluarga, sekali lagi. Keluarga Allah yang berkumpul bersama, mempelajari apa artinya menjadi serupa dengan gambar Kristus. Dan dengan demikian mempelajari apa artinya mencerminkan kemuliaan Tuhan di semua aspek kehidupan. We need each other. We need to have touch with one another. Gak bisa cuman hanya online, saudara. Nah saya mempunyai sebuah grafik ya saudara ya. Tahukah saudara kehidupan kekristenan itu sebenarnya adalah sebuah progressive sanctification. Nah ini kalau saudara sudah mengerti tentang soteriologi ya, keselamatan ya saudara ya. Saudara diselamatkan oleh kuasa Injil bukan untuk menjadi orang baik atau menjadi makin baik atau orang jahat jadi makin baik, tapi orang mati jadi hidup, dilahirkan baru ya. Karena Injil bukan tentang apa yang kamu lakukan dan tidak boleh kamu lakukan, tetapi apa yang Kristus sudah lakukan dan sudah selesaikan, supaya saudara dan saya tidak bisa melakukan apa yang diminta dan menjadi standar kekudusan Allah itu dilakukan dan diselesaikan oleh Kristus. Dan orang yang semestinya mendapatkan kemuliaan ini justru mendapatkan maut, yaitu salib.
Dan kita yang percaya kepadanya tidak binasa. Kita semua memperoleh kelahiran baru. Makanya di dalam Yesus Kristus kita mengalami justification. Ya, mengalami pembenaran, dibenarkan. Dibenarkan itu adalah kata kerja pasif ya. Bukan kamu yang melakukannya. Kamu nggak benar dulu, tetapi Kristus yang benar, kebenaran Kristus diperhitungkan dalam kehidupan kita. Nah, kita mengalami yang namanya justification. Dan gak cuma hanya itu, kita mengalami yang namanya sanctification. Kekudusan Kristus menjadi kekudusan kita. Diperhitungkan dalam hidup kita. Wah, luar biasa sekali. Kamu kudus bukan karena kelakuanmu kudus, tetapi kekudusan Kristus yang melingkupi kamu. Nah, itu adalah de jure. Kalau saudara belajar hukum, artinya secara jurisdiksi, kalau saudara ada di dalam Kristus, saudara memiliki kebenaran dan kekudusan Kristus. Dan yang ketiga, saudara mengalami glorification. Roma 3 ayat 23 berbicara bahwa semua orang sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Jadi sekarang saudara ini kalau di dalam Kristus, kemuliaan Allah itu dikembalikan di dalam hidup kita. Di dalam Kristus. Jadi saudara dibenarkan, dikuduskan, menerima kembali kemuliaan Allah. Luar biasa ya, ini adalah keselamatan yang saudara terima. Tetapi ini baru jurisdiksi. Tuhan ingin kita menghidupinya. Kenapa kok firman Tuhan selalu bilang kamu perlu serupa dengan Kristus? Kenapa? Karena kamu baru menerima secara status. Tuhan ingin supaya kita meninggalkan manusia lama kita. Karena bertahun-tahun kita biasa dengan hawa nafsu, dengan iri hati, penerimaan, berhala kenyamanan. Ini semua bercokol. Dan Tuhan ingin kita menanggalkan manusia lama dan diingatkan kamu ini manusia baru. Barang siapa yang ada di dalam Kristus dia adalah ciptaan yang baru. Sehingga kita ini semestinya mengalami yang namanya de facto. Dari de jure menjadi de facto. Melalui apa? Progressive sanctification. Ini terjadinya di mana? Terjadinya di gereja, terjadinya di komunitas. Nah, saya punya grafik nih modelnya Imago Dei yang merupakan keserupaan Kristus. Ya, ini menjadi identitas kita. Tetapi keserupaan Kristus ini enggak cuma hanya menjadi sebuah status, perlu dihidupi. Supaya kita menghidupi identitas kita melalui Missio Dei. Ya, kalau saudara lihat ya, Imago Dei dan Missio Dei. Pemuritan itu dengan demikian merupakan konvergensi. Ya, hubungan antara Imago Dei dan Missio Dei. Gimana wadahnya? Di mana wadahnya? Di Domus Dei, yaitu mana? Gereja Kristus. Coba bayangkan begini, bisakah kalau misalnya internet itu ada 2000 tahun yang lalu waktu Yesus masih hidup. Kira-kira bisa Anda bayangkan enggak Yesus memuridkan ke-12 muridnya melalui Zoom? Kira-kira bisa enggak? Enggak akan bisa. Ya kan? Kenapa? Karena Domus Dei itu perlu terjadi dalam wadah life, interaction, relasi. Ada perkumpulan, ada sharing life, ada konflik. Di mana orang yang gampang tersinggung perasaannya halus. Mungkin ya orang dari Jawa Tengah ketemu sama dari orang Jawa Timur. Nah gitu ya, bonek ya ketemu sama orang yang aduh saya baru dari Solo saudara ya. Waduh itu nggak biasa gitu saya mendengarnya. Halus-halus gitu saudara ya. Nah ini perlu ketemu di mana akhirnya mereka sadar bahwa mereka sebagai penerima anugerah Tuhan, mereka sendiri juga nggak terlalu baik. Mungkin mereka baik dalam beberapa hal, tetapi ada banyak hal yang lain yang mereka perlu berubah secara de facto. Sebagai penerima anugerah, orang yang sudah diampuni Tuhan, kita perlu menyalurkan pengampunan itu. Kita perlu menjalur anugerah itu. Itu bisa terjadi di mana? Di dalam gereja, di dalam pelayanan, di dalam pemuritan. Sehingga secara progresif, lama-lama, apa yang menjadi identitas kita itu makin nampak di dalam kenyataan hidup saudara dan saya. Buah roh muncul. Buah roh itu nggak bisa dipaksa ya. Nanti kasih sukacita, panjang sabar, long suffering, kebajikan, kemurahan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu muncul. Melalui wadahnya apa? Domus Dei. Lihat Matius 28 ayat 19-20. Pergilah jadikan semua bangsa apa? Muridku. Pemuritan terjadi melalui apa? Domus Dei. Imago Dei
melalui Domus Dei, saudara dan saya menjadi Missio Dei. Kita menghidupi misi Kristus, menghidupi panggilan kita. Sehingga kita akhirnya soli Deo Gloria, hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Latihannya di mana? Di dalam komunitas gereja. Di dalam pemuritan yang terjadi di antara saudara dan saya. Yang terakhir, yang keempat ya saudara. The church gather is a place where God encounters His beloved. Gereja yang berkumpul adalah wadah di mana Tuhan berjumpa dengan umat yang dicintainya. Saudara tahu nggak? Sejak Taman Eden, Tuhan ingin berdiam di tengah-tengah umatnya. Di kitab Keluaran dan zaman perjanjian lama dan Anda melihat Tuhan itu kepingin sekali berdiam di tengah-tengah umatnya. Makanya Tuhan membuat tabernakel di tengah-tengah umat Israel. Nah saudara, kalau saudara belum mendengar mengenai apa gambaran dan gospel connection dari perjanjian lama di kitab Keluaran, itu merupakan gambaran dari Kristus yang akan datang. Saudara bisa mengikuti khotbah berseri dari Gibeon yang judulnya Exodus ya. Kita melakukannya 34 minggu kalau nggak salah ya. Hampir 1 tahun ya, lebih daripada 6 bulan ya. Itu mungkin 8 bulanan ya saudara ya. 7 bulan. Kita menyelidiki kitab ini ya saudara ya. Untuk melihat bagaimana ternyata Tuhan itu dari awal ingin berdiam di tengah-tengah umatnya. Nah di bagian Yohanes 1 ayat 14 dikatakan, kan Yohanes 1 ayat 1 berkata bahwa pada mulanya adalah firman dan firman itu adalah Allah dan firman itu bersama dengan Allah. Ayat 14-nya firman itu menjadi manusia dan berdiam di antara kita. Saudara tahu kata-kata berdiam itu bahasa aslinya bertabernakel. Bertabernakel di antara kita, bukan di antara kamu, di antara kita sebagai suatu komunitas. Jadi jika Tuhan ingin berdiam di antara umatnya, di manakah kehadiran Tuhan yang diwujudkan hari ini, saudara? Mengingat bahwa Yesus adalah inkarnasi Tuhan yang bertabernakel di antara umatnya, itulah gereja. Apakah Tuhan hadir bersama dengan kamu secara pribadi? Yes. Tetapi ada special grace, ada suatu iluminasi yang berbeda pada waktu kita berkumpul sebagai umat Tuhan. Gereja menjadi penunjukan kehadiran Tuhan yang dimanifestasikan hari ini. Tentu saja saudara dan saya memiliki hadirat Tuhan setiap hari. Benar. Tetapi ada sesuatu yang berbeda. Nah ada seorang teolog yang Donald Whitney dia berbicara begini. There is an element of worship and Christianity that cannot be experienced in private worship or by watching worship. There are some graces and blessings that God gives only in the meeting together with other believers. Ada unsur penyembahan dan kekristenan yang tidak bisa dialami dalam ibadah privat atau pribadi atau dengan menonton ibadah. Ada beberapa kasih karunia dan berkat-berkat yang Tuhan nyatakan dalam pertemuan bersama dengan orang percaya lainnya. Apa saja contohnya, saudara? Saudara, do you know that? During the gathering of corporate worship, we get to experience and know the transcendency of God and the immanency of God. Mungkin saudara ada yang nggak ngerti apa sih transcendency dan imanensi. Saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia, melalui ibadah korporat kita bisa mengalami serta mengenal Tuhan yang imanen dan transcendent. Nah saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang spesial. Kenapa? Tuhan itu adalah Tuhan pemilik langit dan bumi, jagat raya, pencipta. Dia adalah Tuhan yang akbar, Tuhan yang dahsyat. Makanya waktu Yesaya ketemu sama Tuhan, dia langsung sadar bahwa dia adalah seorang yang najis bibir. Makanya dia tersungkur karena kekudusan Tuhan hampir menghanguskan dia. Itulah transendensi Tuhan. Kalau hari ini saudara ketemu sama Tuhan, saudara gak akan tahan, saudara akan mampus dah. Kita semua mampus, habis, hangus. Itu transendensi Tuhan. Tetapi luar biasa, Tuhan yang transenden ini berkenan untuk menjadi imanen. Karena dia peduli terhadap saudara dan saya. Dia menghampiri saudara dan saya. Dia mengambil rupa menjadi seorang hamba. Lahir di palungan. Dia yang mulia jadi hina. Supaya saudara yang hina itu bisa ketemu dengan dia. Dia mengambil rupa menjadi manusia, seorang hamba. Wow, menghampiri saudara dan saya.
Untuk apa? Mendampingi kita. Makanya namanya adalah Immanuel. Meskipun dia adalah Tuhan yang matanya seperti halilintar, api. Luar biasa transendensinya. Nah saudara, mungkin secara pribadi saudara melihat bahwa Tuhan itu adalah sahabat saudara. Tuhan itu mengasihi saudara, anugerahnya indah. Itu adalah imanensi. Tetapi saudara seringkali kalau secara privat kita suka lupa bahwa Tuhan kita adalah api yang menyala-nyala. Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat, perkasa, mulia. Sehingga kita butuh pergi ke sebuah perkumpulan di mana kita memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Dan di saat itulah hadir Tuhan. Bukan berarti hadir Tuhan tidak pernah ada bersama dengan saudara. Tetapi dimanifestasikan. Saudara mengalami iluminasi. Kalau bahasa karismatik pewahyuan. Padahal mestinya bukan itu ya. Iluminasi. Saudara dicerahkan ulang. Diingatkan ulang. Hei, Tuhan yang dekat sama kamu, yang mengasihi kamu. Tahu enggak? Tuhan itu Tuhan yang sama. Yang menciptakan langit dan bumi. Dan waktu dia bicara, jadilah terang. Boom! Suatu halilintar yang luar biasa terjadi. Dia adalah Tuhan yang perkasa, yang luar biasa mengerikannya. Dan lihat, Efesus 3 ayat 18. Aku berdoa, supaya apa? Kamu bersama-sama dengan segala orang kudus. Lihat, enggak sendirian ya. Bersama-sama dengan orang kudus dapat memahami apa? Betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dalamnya kasih Kristus. Gimana sih kasih Kristus itu bisa tinggi, lebar, panjang? Ini bicara tentang transendensi dan imanensi. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Transendensi. Dan aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Imanensi. Dekat. Tetapi kengeriannya. Kok bisa ya Tuhan yang begitu dahsyat, mulia dan ngeri itu mengasihi aku? Kapan itu terjadi? Pada saat kita mengalami corporate worship. And dikatakan ayat 20, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Ayat 21, bagi dialah kemuliaan di dalam apa? Dirimu? No, jemaat. Bicara tentang eklesia, perkumpulan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. During the gathering of corporate worship, God is not just my God, but He is our God. Melalui ibadah korporat kita diingatkan bahwa Tuhan bukan hanya Tuhanku, Tuhan saya, tetapi Dia adalah Tuhan kita. Saya hanyalah satu bagian kecil dari tubuh Kristus. Ternyata kasih-Nya mengasihi juga orang Batak, orang Madura, orang Tionghoa, orang Jawa Timur, orang Sunda, orang Jawa. Kita semua dikasihi Tuhan. Orang yang berbeda dengan saya. Orang yang status sosialnya lebih rendah, lebih tinggi. Orang Yunani, orang Romawi, perempuan, laki-laki. He's not just my God, my people. But He's our God. Including people yang different dengan kita. Waktu kita kumpul, tiba-tiba wawasan kita diperlebar. Hey, anugerah Tuhan bukan cuma hanya untuk kamu yang berpendidikan S1. Anugerah Tuhan juga buat orang-orang yang mungkin tidak berpendidikan, yang tidak pernah kamu anggap berharga. Itu berharga. Amin, saudara. Tim Keller, I have to quote Tim Keller, of course ya. Something unique happens to believers in corporate worship that doesn't happen apart from it. Sesuatu yang unik terjadi pada orang percaya dalam ibadah bersama yang tidak terjadi selain daripada itu. Saudara, banyak orang bilang gini, Pastor, kan kalau worship itu kan merupakan suatu self-expression. Saya tuh kalau di rumah saya bisa lebih mengekspresikan diri. Gitu saudara ya. Oh, saya lebih kayaknya kusyuk kalau memuji dan menyembah Tuhan di rumah. Wah, hebat itu alasannya ya. Mungkin benar. Tetapi tahukah saudara, waktu saudara berkumpul bersama dalam corporate worship is not just for self-expression, but corporate worship is for spiritual formation. Ibadah korporat bukanlah hanya tentang kita mengekspresikan diri, tetapi bagaimana Tuhan
ketidakadilan yang kamu alami, itu semua selalu ada kemuliaan dan ada kebaikan di baliknya. Every single one. Hardship yang terjadi di depan kita, kita harus melihat bahwa kita harus welcome. Itu merupakan wujud anugerah Tuhan dan kasih karunia Tuhan. Saya masih ingat ya, anak saya itu ada sebuah itu apa namanya, kayak saya lupa namanya, kayak sebuah daging yang ada di bawah matanya. Waktu itu masih umur 3 tahun. Dan waktu saya bawa ke dokter, dokter bilang ini harus dioperasi. Waduh, anak 2,5 tahun, masih kecil sekali. 2,5 tahun harus dioperasi, mata lagi. Apakah ada resiko? Ada. Saya takut terus terang. Dan anak saya waktu harus dioperasi, pada waktu itu anak saya takut. Saya harus pegangin, harus diinfus, harus dibius total. Imagine anak 2,5 tahun, yang paling kecil, Jane. Saya pernah tunjukin tuh fotonya melalui khotbah, ilustrasi khotbah saya. Saya waktu itu dia nangis, dia ketakutan. Dia bahkan bertanya, "Daddy, why are you doing this?" Saya harus tindihin dia pada waktu dokter menyuntik dia, pada waktu dokter mau bawa dia pergi meninggalkan saya. Saya sebagai bapak hancur, tetapi saya tahu pada waktu saya mengizinkan seakan-akan kejahatan terjadi pada anak saya, karena saya tahu ada kebaikan lebih besar yang perlu terjadi. Kejahatan itu seakan-akan, kesakitan itu terjadi karena ada kebaikan yang lebih besar. Hal yang kelihatannya cuman sepele itu adalah sesuatu yang membahayakan dia. Makanya saya izinkan untuk itu diambil, untuk dia disuntik, untuk dia dioperasi. Dan sekarang anak saya sudah sehat. Saya mengucap syukur, saya mengizinkannya. Imagine kalau sampai sekarang belum dioperasi, apa yang terjadi? Begitu juga dalam hidup kita. Amin, semoga ini bisa membantu. Nah, apa yang terjadi? Pandang kepada Kristus. Coba kita lihat, Kristus pernah enggak disalah mengerti, difitnah, diperlakukan tidak adil? Pada waktu kita melihat kepada Kristus, tiba-tiba kita melihat imam besar kita bukanlah imam besar yang tidak mengerti semua apa yang kamu lalui. Itulah sebabnya Kristus itu mengalami apa yang kamu alami. Mungkin saudara bilang, "Oh, pastor nggak tahu, saya dikhianati oleh kakak pembina saya." Kristus juga dikhianati, namanya Yudas Iskariot. "Oh, tapi kan Yudas Iskariot memang brengsek." Ada lagi yang brengsek, namanya Petrus. Ya. "Oh, itu kan tapi murid-muridnya." Ada lagi, semua saudara-saudaranya Yesus menganggap Yesus gila. Termasuk Yakobus, penulis, itu saudara tiri Yesus, step brother, ya, half brother. Yakobus pun juga menganggap Yesus gila. Jadi kalau saudara bilang gak ada yang bisa mengerti perasaanmu, Yesus bisa mengerti. Saya mungkin gak bisa. Itulah sebabnya pandang kepada Yesus. Pada waktu kamu memandang kepada Yesus, di situ kamu menerima sebuah kesembuhan. Di situ kamu menerima sebuah kekuatan. Sehingga kamu bisa kembali lagi. Jangan pernah karena mengeneralisasikan sesuatu. Kayak misalnya komunitas, oh semua komunitas sama aja, brengsek gitu. Coba ngaca, kamu pernah gak brengsek? Kamu pernah gak keep your own promise, break your promise? Pernah gak? Pernah. Mungkin ada orang lain yang menganggap kamu brengsek. Tetapi buktinya Yesus menerima kamu kan? Yesus mengasihi kamu kan? Nah disitulah kita yang menerima anugerah, biarlah kita juga bisa memberikan anugerah itu kepada orang lain. Itu sih.